kita melewatkan hal besar dalam kehidupan kita nih. Kalau kita nggak banyak berinteraksi dengan alam ini. Ini luar biasa. Ibadah tafakur itu luar biasa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji. Ngaji kalau kemudian kita tilawah Quran, kalau kemudian kita paham maknanya, insya Allah bisa nambah yakin. Tapi kalau kita ngaji, baca aja dari awal sampai akhir 1 juz. Selesai ngaji, coba lihat ada perubahan nggak dalam diri kita. Ya, ketika tidak ada, tapi kita tafakur lihat langit mungkin 5 menit, tapi kemudian tambah yakin, itu lebih bagus gitu loh. Tafakur itu, paham ya? Nah, jadi yang paling cepat mengantarkan kita yakin itu adalah tafakur. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin, benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi yang berakal. Apa semua orang bisa mengambil pelajaran? Tidak. Ternyata yang bisa mengambil pelajaran itu orang yang memiliki akal. Nah, siapa yang memiliki akal itu? Ayat yang selanjutnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hasilnya nanti Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Singkat saja ya Bu ya. Jadi tadi ayatnya, sungguh pada penciptaan langit dan bumi ada pelajaran. Tapi gak semua orang bisa mengambil pelajaran itu. Yang bisa mengambil pelajaran siapa? Yang senantiasa zikir. Jadi yang pertama zikir dulu. Zikirnya kapan? Dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan baring. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ini, dia begitu melihat tanda kebesaran Allah tuh langsung cing gitu loh. Langsung nyambung gitu loh. Jadi memang kita latih dulu dengan zikir. Orang yang bisa ngambil pelajaran dari penciptaan ini adalah orang yang berzikir, yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana Bu? Kalau sudah zikir, dia akan iwayat tafakkaruna. Dia akan bertafakur. Tapi nggak otomatis juga. Orang sudah zikir, apa sudah otomatis tafakur? Sebenarnya kalau zikirnya benar, insya Allah. Tapi ada juga orang lebih banyak, kita juga mungkin Bu, zikirnya baru di lisan. Ya, kalau kita zikir sudah sampai menyatu, melihat apa saja ingat Allah. Karena kita disuruh nggak Bu? Kalau melihat apa saja ingat Allah nggak? Apa dalilnya? Dalilnya itu qul huwallahu ahad. Ada yang mau jawab tapi ragu. Ayatnya kan gitu, katakanlah dialah Allah yang satu. Lihat anak kita, qul huwallahu ahad. Cuman Allah satu-satu yang bisa menciptakan. Ya, lihat suami kita, huwallahu ahad. Tapi harus ingat Allah dulu. Kalau nggak ingat Allah, kalau nggak zikir dulu, lihat anak, mungkin kita sebel, nangis aja kerjaan gitu loh. Ya, kalau nggak nangis saja, minta aja gitu. Ya, itu kalau lagi nggak ingat Allah gitu loh. Kita ingat Allah ya, memang anak nangis, itulah makanya kita diciptakan gitu loh, untuk ngurus itu, gitu kan? Nah, kalau kita sudah zikir, kita sudah tafakur, kesimpulannya nanti Bu sama Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari apa Bu? Dari ciptaan Allah. Tapi ciptaan Allah itu apa? Cuman benda-benda ini, semua makhluk-makhluk ini saja? Termasuk apa? Kejadian. Saya suka sampaikan kejadian-kejadian loh. Kita kehilangan, misalnya kita sakit, kita sedih, kita senang, musibah atau juga kita dapat nikmat, itu semuanya juga makhluk Allah. Ada yang sia-sia Bu? Ada nggak yang sia-sia yang ditimpakan Allah kepada kita nggak ada tujuannya? Ada nggak? Nggak ada. Contoh yang paling sering tuh loh, Nabi Yusuf itu Bu,
Tidak jadi pembesar Mesir kalau tidak dibuang ke sumur tua. Karena kalau nggak dibuang ke sumur tua, nggak diambil sama orang, kemudian nggak dibawa ke Mesir, gitu kan? Kemudian dipenjara. Nah kalau nggak dipenjara, nggak bertemu dia sama pengawal, pengawal raja. Walaupun Allah juga sebenarnya kalau mau bisa juga, kalau Allah mau. Tapi secara umum Allah kalau menciptakan sesuatu, Allah menciptakan jalan. Jadi harus ada jalannya. Cuman Allah bisa, kalau mau langsung bisa. Jadi maksudnya kita itu, ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak pernah ada yang sia-sia. Kita dikasih ini, nggak dikasih ini sama Allah. Apa? Terus makhluk ini semua adanya makhluk ya, jangan pernah sekali mengatakan sia-sia. Nyamuk Allah ciptakan sia-sia nggak, Bu? Berapa banyak orang yang dikayakan dengan nyamuk? Iya, tapi apa tujuannya? Hanya untuk mengayakan orang-orang yang bikin obat nyamuk aja. Betapa ekosistem kita akan tumbang gitu kan kalau nyamuknya tidak ada. Coba kalau kayak gitu tenang nggak hidup? Happy nggak nih kita hidup? Happy, Bu. Bahkan kita sakit pun sia-sia nggak? Nggak sia-sia, Bu. Banyak dosa kita, Bu. Kita banyak dosa dikasih sakit sama Allah. Itu yang bisa menggugurkan dosa kita. Allah memberikan sakit karena Allah mau kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Bener, siap nih kalau sakit. Ya. Saya bertemu ya dengan teman-teman yang usia-usia segini yang banyak sering cerita, takut ya nanti kita kok sakit. Iya, saya juga dalam hati juga takut, tapi ya jangan, nggak boleh gitu juga kan. Nggak boleh ya, karena Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Kalau sudah begini pasti nanti kita akan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya, ini maha suci engkau, kita ngejawabnya sekali-sekali atau seterusnya harusnya nih, Bu? Nah ini Allah maunya kita kehidupannya itu dalam rangka kita mensucikan Allah terus menerus, Bu. Sabaha itu, Bu, akar katanya berenang. Ya, jadi kolam renang itu namanya masbah karena akar katanya sabaha itu kan memuji kan. Nah orang kita kalau lagi berenang kemudian berhenti, tangannya nggak digerakkan, kakinya nggak digerakkan, gimana? Tenggelam kan? Nah, kecuali orang sakti bisa tetap gapung gitu. Nah begitulah tasbih itu, Bu. Ketika kita tidak tasbih, tidak memuji Allah, kita bisa tenggelam, Bu. Ingat-ingat ya. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Karena langit dengan segala yang ada di dalamnya kan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan di dalam ayat yang lain la yafturun, tidak pernah bosan, tidak pernah lemah tasbihnya. Kita juga, Bu, kalau kita tidak mau tenggelam dalam kehidupan ini, kita harus terus mensucikan Allah. Subhanaka faqina azabannar, maka lindungilah kami ya Allah dari azab neraka, dari siksa neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang berbicara terkait penciptaan, atau itu penciptaan langit ataupun penciptaan kita sebagai manusia, ya hampir semuanya langsung dikaitkan Allah dengan akhirat, dengan yaumul akhir. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kehidupan ini, Allah juga yang menciptakan akhirat. Karena Allah menciptakan kehidupan ini tujuannya adalah untuk akhirat. Jadi kita hidup ini bukan untuk masa tua kita nanti gitu loh. Bukan untuk nanti masa pensiun kita. Ya, kalau orang kerja segala macam yang dipikirin apa? Berarti kan nanti pensiun gitu ya. Itu yang dipikirin tuh pasti kayak gitu tuh. Ya. Kalau agama kita nggak mengajarkan gitu. Kita hidup ini yang kita pikirkan adalah nanti buat mati. Kok sampai pensiun? Kok udah dipanggil duluan gimana? Wallahualam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baru sampai 2 ayat, insya Allah kita lanjutkan.